Nah, sekarang kita mempelajari modus imperatif. Nah, yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah modus indikatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari modus imperatif yang muncul di dalam Perjanjian Baru tentunya. Mengapa harus Perjanjian Baru? Karena Perjanjian Baru lebih mudah di dalam pemberian contoh daripada Perjanjian Lama. Karena kalau Perjanjian Baru, sebagian besar anak-anak Tuhan, mahasiswa teologi sudah memahami latar belakangnya. Nah, sedangkan untuk Perjanjian Lama, ketika kita memberikan contoh pada salah satu adegan atau dalam satu cerita Perjanjian Lama, kadang-kadang banyak orang masih meraba-raba latar belakang dari cerita tersebut seperti apa. Ya, jadi terpaksa harus menyisihkan sekian banyak waktu menceritakan latar belakang, baru contoh itu dapat tersaji dengan baik. Nah, sedangkan kalau di dalam Perjanjian Baru, kita langsung memberikan contoh, semua orang pada umumnya masyarakat Kristen sudah langsung paham ya, apalagi mahasiswa teologi. Ya, bukan berarti ketika saya selalu memberikan contoh Perjanjian Baru itu disebabkan karena memang konsentrasi saya di Perjanjian Baru. Nah, semua bentuk kata kerja yang telah diuraikan di atas adalah dalam ragam indikatif. Kita tahu bahwa ragam indikatif yang biasanya dipakai dalam kalimat keterangan atau pertanyaan disebut ragam modus imperatif. Nah, modus imperatif digunakan untuk mengungkapkan keinginan pembicara agar tindakan yang dinyatakannya itu menjadi kenyataan. Jadi, tekanannya adalah pengungkapan keinginan si pembicara atau si pemberi perintah agar tindakan yang dinyatakan itu menjadi kenyataan. Karena itu bukannya kepastian atau indikatif atau kemungkinan, tetapi modus ini menyuguhkan yang diharapkan pembicara apa yang seharusnya terjadi. Jadi ada suatu perintah untuk suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang harus terjadi. Dengan demikian, jika penggunaannya dikaitkan dengan penyajian perintah, himbauan, suruhan, hal itu memang sangat sejalan dengan hakikat modus ini. Nah, jadi nanti perhatikan ada berbagai jenis perintah, himbauan, suruhan, dan nanti kita akan mempelajari perbedaannya masing-masing. Secara umum, bentuk kini biasanya digunakan untuk menyuguhkan gagasan atau prinsip yang berkaitan dengan perilaku. Jadi nanti di dalam perintah itu ada tensis yang mengikuti. Jadi perintah yang pertama adalah kini, yang di dalamnya ada tensis present. Kalau kita menemukan gagasan seperti ini di dalam Alkitab, maka tekanannya adalah berkaitan dengan gagasan perilaku. Jadi ini berkaitan dengan gagasan perilaku. Nah, teori ini kita bisa pakai untuk eksegese ya. Itu kalau perintahnya
bertensis present. Sedangkan bentuk auris itu dihubungkan dengan tindakan atau perilaku yang khusus, mendesak. Jadi kalau auris gagasannya adalah perilaku yang khusus pada situasi atau tempat yang khusus juga. Jadi kalau perintah itu dalam bentuk auris, maka tekanannya adalah perilaku khusus dan berada pada situasi dan tempat yang khusus. Jadi kalau misalnya berdoa, ya, perintah untuk berdoa, kalau itu diperintahkan dalam bentuk present, maka tekanannya adalah hanya perilaku secara umum. Jadi melakukan doa setiap hari. Nah, sedangkan kalau auris, maka doanya itu khusus. Ya, dalam situasi sikon yang khusus juga. Nah, tentu di sini ada perbedaannya antara yang umum dan yang khusus, pasti ada perbedaannya. Jadi kalau perintah itu berkaitan dengan tensis, maka seperti tadi, ya, tekanan eksegesenya bahwa untuk present atau bentuk kini itu menyuguhkan gagasan berkaitan dengan perilaku, sedangkan auris perilaku khusus yang mendesak. Nah, dalam bahasa Yunani, modus imperatif itu hanya dipakai dalam present dan auris saja, dan itu juga hanya untuk orang kedua dan orang ketiga. Jadi perintah yang ini, ya, modus perintah ini di dalam bahasa Yunani hanya ada pada present dan auris. Dan itu hanya terjadi pada orang kedua dan orang ketiga tunggal jamak, dan auris juga orang kedua dan orang ketiga tunggal jamak. Mengapa tidak ada orang ke satu? Pertanyaannya, kenapa tidak ada orang ke satu? Karena perintah yang disampaikan kebanyakan kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Ya, karena perintah itu tidak dilakukan untuk diri sendiri, maka konsepnya adalah perintah itu tidak terjadi pada orang ke satu di dalam bahasa Yunani. Ya, tentu ini berkaitan dengan orang lain, ya. Kalau tidak berkaitan dengan orang lain, ya tentu kita bisa perintahkan diri kita sendiri, ya. Ya. Ayo mandi gitu. Ayo, kamu sekarang harus makan, ya. Tapi itu kan pembicaraan dan percakapan untuk diri sendiri. Karena ada mahasiswa yang bertanya demikian. Pak, kan kita sering memerintahkan diri kita sendiri. Iya, betul. Tapi ini konteksnya adalah dengan orang lain. Nah, jadi dalam konteks dengan orang lain, tentu kita nggak mungkin memerintahkan diri kita sendiri. Ya, kita harus memerintahkan orang lain. Karena itu bentuknya hanya terdapat dalam bentuk orang kedua, ketiga, tunggal jamak, dan juga di dalam auris juga
untuk orang kedua dan ketiga, tunggal dan jamak. Perhatikan untuk bentuk presentnya. Jadi bentuk present itu ada bermacam-macam. Jadi present aktif, kemudian ada present medium pasif. Kemudian nanti ada present, ini berkaitan dengan contoh ya. Kita lihat di contoh present imperatif aktifnya seperti ini, dan bentuk contoh imperatif pasifnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu bagian yang pertama, di bagian present dulu. Untuk orang kedua tunggal, ya, untuk orang kedua tunggal itu lue. Orang ketiga lueto. Ya, present tunggal. Aktif. Untuk jamaknya itu orang kedua luete dan jamak orang ketiga luetosan. Kemudian di bentuk mediumnya, medium dan pasifnya sama. Untuk present medium yaitu luou, luesto, lueste, dan luestosan. Jadi perhatikan di dalam tabelnya yang mana yang tunggal, yang mana yang jamak. Jadi luou, luesto itu bentuk medium atau pasif tunggal, orang kedua ketiga ya. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kalau kita menggunakan kata lue, tentu di situ terjemahannya lepaskanlah. Jadi kalau ada beberapa cara menerjemahkan bentuk perintah present. Misalnya lue. Ini present imperatif. Imperatif. Ya. Karena lue di sini present imperatif orang kedua tunggal, ya, kita bisa menerjemahkan lepaskanlah. Lalu kita beri tanda seru. Atau kamu lepaskanlah. Lalu bagaimana cara kita melihat dalam eksegese? Pada saat kita menemukan bentuk lue seperti ini, contoh seperti bentuk lue ini di Alkitab, maka kita harus memberikan pemahaman seperti ini. Ya, pemahamannya eksegese. Tentu ini di sini perintah. Jangan lupa pikirkan siapa yang memberi perintah. Kemudian yang kedua, present. Jangan lupa itu berkaitan dengan perilaku umum. Ya, jadi tekanan walaupun itu kepada kamu, tapi perilakunya itu umum. Ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan bentuk present di sini. Dia mempunyai aspek. Ya, present ini kan aspeknya duratif. Ada 3 aspek present, duratif, iteratif, dan konatif.
Nah, kita harus pilih salah satu. Pilih satu, dan itu harus berkaitan dengan konteks kalimat. Itu berarti bahwa pemahaman eksegesenya, perhatikan aspeknya. Kalau aspeknya itu cenderung duratif, itu berarti bahwa perintah itu dilakukan terus-menerus dan juga pelaksanaan perintahnya juga harus terus-menerus. Nah, ini adalah pemahaman eksegese yang penting sekali, yang harus kita pahami ketika kita menemukan modus perintah ini di dalam ayat-ayat Alkitab. Ya, tentu ayat Alkitab ini mungkin akan kita pakai dalam khotbah, seminar, dan lain sebagainya ya. Jadi ini pemahaman eksegesenya. Saya akan mengambil satu contoh. Yang pertama ini contoh pakai warna biru aja. Contoh yang pertama adalah di 1 Timotius 4 ayat 11. 1 Timotius 4 ayat yang ke-11, dan contoh yang kedua Matius 6 ayat yang ke-9. Oke, sekarang kita lihat dulu di Matius 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, sekarang ini masih bahasa Indonesia. Kemudian kita coba untuk cek dia ke dalam bahasa Yunaninya. Kita cek dulu Matius 6 ayat yang ke-9. Ya, karena itu berdoalah demikian. Jadi ini bahasa Yunaninya proseuseste. Ini ya, proseuseste. Itu bahasa Yunaninya berdoalah. Perintah berdoalah. Ya. Di sini disebutkan imperatif present middle, second personal plural. Jadi imperatif present, imperatif medium, orang kedua jamak. Itu perintahnya. Jadi di sini perintah kita kembali ke whiteboard. Nah, kembali ke Matius 6. Jadi di sini perintahnya present, medium, orang kedua jamak. Dan yang terpenting di sini adalah imperatif modusnya. Oke, kita coba eksegese. Ya, jadi nanti kalau ada ujian lagi eksegese, jadi ngerti gitu ya. Oh, maksudnya mengeksegese itu kayak gini gitu. Kata kuncinya adalah berdoalah. Berarti
Kalau berdoalah itu berarti dalam bentuk present, berarti perintah ini perintahnya secara duratif harus dilakukan secara, jadi perintah berdoa itu secara duratif harus dilakukan, entah itu terus-menerus atau secara berkala. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini masih pelaksanaan ya. Jadi perilakunya, jadi kan di dalam modus perintah, kalau itu present, itu berkaitan dengan perilaku. Apa perilakunya? Perilaku umum adalah wajib doa Bapa kami. Kenapa wajib? Karena ini adalah perintah. Kenapa wajib? Karena ini perintah. Siapa yang perintah? Tuhan Yesus. Oh, itu wajib itu. Ya. Bagaimana Pak kalau saya tidak melakukannya? Kalau tidak melakukannya, itu namanya tidak taat. Selain tidak taat, memberontak. Kalau memberontak, itu bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya ini, ya. Oh, pakai ini. Hamartia. Apa hamartia? Dosa. Jadi kalau kita tarik silogismenya, ya, logika silogismenya, jadi perintah berdoa, ya, jika tidak dilaksanakan, itu artinya dosa. Yaitu kesimpulan dari logika silogismenya. Jadi kembali lagi, itu artinya bahwa doa Bapa kami harus dilakukan terus-menerus. Nah, terus-menerusnya itu per bulan, per minggu, atau per hari. Nah, ketika kita bicarakan tentang doa ini terus-menerusnya atau berkalanya per bulan, per minggu, per hari, maka kita lihat konteks. Kita lihat konteksnya dulu. Nah, konteks isi doanya, beri kami makanan setiap hari. Ya, itu berarti bahwa doa Bapa kami harus setiap hari. Setiap harinya seperti apa? Ya, setiap harinya itulah wajib. Jadi setiap hari wajib doa Bapa kami. Jika tidak dilakukan, ya itu berarti apa? Dosa. Kemudian yang lainnya sudah terjawab semua ya, pemahaman eksegesinya, perintah, siapa yang perintahkan, perilakunya seperti apa, aspeknya bagaimana,
Nah, dari semua itu baru kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau hanya pakai satu frasa singkat, ya tidak doa Bapa kami berdosa. Persoalannya tadi kan saya sudah bahas di bagian pendahuluan. Ya toh? Saya sudah bahas di bagian pendahuluan. Kalau yang memberi perintah itu Tuhan Yesus dan perintah itu ada di dalam Alkitab, siapakah kita yang berani menolak untuk tidak melakukan? Tentu konsekuensinya sangat besar sekali ketika seseorang berani mencoba untuk tidak melakukan perintah yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya sudah membeberkan secara eksegetis ya bahwa doa Bapa kami itu wajib dilakukan setiap hari, wajib hukumnya kita berdoa Bapa kami setiap hari. Maka jika tidak melakukan doa Bapa kami, itu sudah tergolong pelanggaran perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kamu diajarkan bahwa kalau tidak berdoa Bapa kami itu tidak berdosa? Yang pertama. Yang kedua, berapa lama sampai hingga saat ini kamu melakukan doa Bapa kami setiap hari? Kami tidak doa Bapa kami tiap hari, Pak. Kami doa Bapa kaminya setiap minggu. Itu pun kalau di gereja. Kalau tidak masuk gereja, tidak doa Bapa kami, Pak. Nah, sekarang pemahaman eksegesenya sudah sangat jelas. Saya sudah rinci, walaupun tidak terlalu rinci, karena kalau rinci terperinci, sangat terperinci itu harus lihat lagi dalam konteks yang lebih dalam ya. Eksegese mendalam ya, eksegese kritis. Kita nanti membahas etimologinya, membahas akar katanya, terus membahas lagi semantiknya. Wah, itu puyeng tuh. Ya, tapi hasilnya juga luar biasa kalau sampai mendalam seperti itu. Itu yang namanya eksegese kritis. Ya, sampai di eksegese ini saja itu sudah langsung kita dapat gambaran. Bagaimana sikap kita dalam berdoa, khususnya doa Bapa kami. Dialog dengan rendah hati, biar dikasih tahu pelan-pelan. Ya, sekarang itu perintah Tuhan kan. Itu sudah jelas loh. Di dalam bahasa Yunaninya itu sangat jelas ini perintah. Ya. Saya tunjukkan lagi ya, saya tunjukkan. Supaya dikira saya itu tidak mengada-ada gitu. Kita ke Bible Work. Nah, ini ya. Nah, di Bible Work, kalau di tampilan Anda tidak muncul ya, tapi kalau di tampilan Bible Work saya, itu langsung jelas itu. To pray, verb, imperatif, present, middle, second personal, plural. Jadi itu ditujukan kepada kamu sekalian. Perintah itu ditujukan kepada kamu sekalian, kepada orang banyak. Tetapi dalam bentuk medium. Jadi berdoalah untuk dirimu sendiri, tapi ditujukan kepada orang banyak. Gitu. Perintah itu diberikan kepada banyak orang, tapi nanti orang yang banyak itu melakukannya pribadi lepas pribadi. Dalam bentuk medium. Berdoa untuk dirimu sendiri. Doa apa? Doa Bapa kami. Kapan, Pak? Duratif, bentuk present, setiap hari. Kok enggak setiap minggu lah? Kamu makan per minggu apa per hari? Kalau kamu makan per minggu, ya doa Bapa kaminya per minggu. Kalau kamu makannya per bulan, 1 bulan 1 kali kamu makan, ya doa Bapa kaminya 1 bulan 1 kali. Tapi kalau kamu makan setiap hari, makan nasi, makan pecel, makan rawon,
Entah makan apa aja, kamu makan setiap hari, ya tentunya kamu doa Bapa kami setiap hari. Iya toh? Permintaannya kan jelas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah Alkitab mengatakan pada minggu ini? Enggak. Alkitab mengatakan bulan ini kami makan 1 hari 1 kali. Enggak. Kita makan 3 hari sekali. Setiap hari. Secara iteratif. Berulang. Secara berkala kita makan 3 kali sehari. Itu berarti kita butuh doa Bapa kami setiap hari. Itu perintah. Nah, kalau Tuhan Yesus yang memberi perintah, siapakah kita yang berani tidak mau melakukannya? Pak, selama ini saya belum doa Bapa kami tiap hari, Pak. Yaitu sudah hamartia. Kalau saya ya, saya. Tapi kalau kamu menganggap lupa doa Bapa kami itu tidak melanggar perintah, ya itu urusan kamu sendiri-sendiri ya. Tapi saya secara pribadi itu sudah termasuk pelanggaran. Melanggar perintah. Dan perintah orang yang kita cintai. Ya, kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu, tapi tidak mau melakukan perintahnya. Itu cinta apa? Itu namanya cinta nyemot. Cinta nyemot. Cinta monyet. Ya kalau kita cinta orang yang kita cintai, tentu kita menghargai permintaan orang yang kita cintai kan? Coba kalau kamu pacaran, pacarmu minta apa saja, kamu akan berusaha untuk memenuhi permintaannya, perintahnya. Kadang-kadang kalau saat pacaran pun pacar kita itu sering perintah-perintah. Kamu nggak boleh ya ngomong sama orang laki yang lain ya. Padahal masih pacaran. Kalau pacaran itu kita belum miliknya. Dan dia juga belum milik kita. Jadi pacar kita tidak boleh perintah kita. Ya, menghimbau boleh. Tapi kalau perintah, itu kalau pacar saya sudah perintah saya saya marahin itu. Dulu ya. Kamu siapa kamu? Istri juga bukan. Perintah-perintah. Kita ini masih berteman, masih bertemanan, pacaran. Pacaran itu kan PDKT. Berteman yang lebih dekat. Itu saja. Tak wajib itu perintah dilaksanakan. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia yang menciptakan saudara dan saya. Siapakah kita yang berani melanggar perintahnya? Ya, tapi banyak masyarakat Kristen menganggap tidak berdoa Bapa kami tidak masalah. Ya, nanti tergantung, Pak, itu maksudnya Tuhan Yesus himbauan, Pak. Himbauan, bukan perintah. Oh ya sudah, kalau kamu tafsirkan seperti itu ya silahkan. Ya kalau himbau kan berarti boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ya kalau gitu semua yang ada di Alkitab tidak usah dianggap perintah, dianggap himbauan. Jadi kamu jadi orang Kristen kan jadi lebih bebas. Ya, terserah saya perintah yang mana yang mau saya lakukan. Toh itu juga masih himbauan. Wah repot itu kalau sudah kayak gitu ya. Itu namanya anak Tuhan yang tegar tengkuk. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut materi? Tidak ada? Cukup jelas ya? Jadi itu juga bisa diterapkan pada bentuk yang ketiga. Orang ketiga, baik itu tunggal maupun jamak. Tapi kebanyakan perintah itu diberikan, Pak, bagaimana Pak kalau situasinya orang ketiga Pak yang diperintahkan? Berarti itu perintah secara tidak langsung. Kalau perintah secara langsung, itu yang dituju pasti orang kedua. Tapi kalau perintah tidak langsung, nah itu, misalnya suruhlah kepadanya untuk melakukan itu. Nah itu berarti tidak langsung. Berarti ada orang ketiga yang dituju untuk melaksanakan perintah. Orang kedua hanya membawa berita. Beritanya apa? Beritanya perintah.
Yang melaksanakan siapa? Orang yang ketiga. Misalnya, suruhlah panglima perang itu untuk maju berperang. Ya, jadi yang perintah itu ditujukan ke orang ketiga, yaitu panglima yang ada di medan perang. Raja ada di istana menyampaikan berita. Ya, misalnya Raja Daud. Raja Daud menyampaikan menitipkan pesan perintah kepada tentara kerajaan dengan mengatakan, pergilah, temuilah Uria, katakanlah, majulah berperang, kamu di barisan yang ke depan. Nah, itu berarti perintahnya kan tidak langsung. Ya. Tapi untuk doa Bapa kami, ya itu perintahnya langsung. Doa Bapa kami itu perintah langsung. Oke, satu lagi ya, sebelum kita lanjut. Nah, nanti pengaplikasiannya itu semua sama, bentuk perintah. Jadi nanti kalau kamu ketemu dengan medium, kamu ketemu dengan bentuk perintah pasif, kamu ketemu dengan bentuk aoris, itu nanti cara menerjemahkannya, cara menafsirkannya sama seperti contoh-contoh yang barusan saya sampaikan. Nah, sekarang kita ke whiteboard lagi. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-11. 1 Timotius 4 ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi ini disuruh diperintahkan untuk memberitakan dan diperintahkan untuk mengajarkan. Apa yang harus diajarkan, diperintahkan untuk diajarkan dan diberitakan, yaitu semua mulai dari pasal 1 sampai pasal 3. Berkaitan dengan roh penyersat, ya, dengan kemurtatan, tipu daya pendusta, ya, dan lain sebagainya. Sampai pada ayat ini, ya, termasuk latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu berguna dan lain sebagainya. Ya, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan menjauhi takhayul dan dongeng dan seterusnya. Itu harus diberitakan dan diajarkan semuanya itu. Nah, sekarang kita lihat bahasa Yunaninya dari 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 11. Ayat yang ke-11. Nah, di sini malah luar biasa sekali ya. Perintahkanlah. Ya, beritakanlah. Ajarkanlah, ya. Itu dalam bentuk imperatif present aktif, ya. Orang kedua tunggal. Jadi ditujukan kepada seorang. Ya. Jadi beritakan dan ajarkan. Ya, 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 11. Di situ ada dua perintah, yaitu beritakanlah dan ajarkanlah. Kedua-duanya menggunakan tenses sama, tensesnya present, modusnya imperatif, ya, untuk orang kedua tunggal. Aktif ya. Dia tesisnya aktif.
Wah, ini luar biasa. Kita harus aktif memberitakan. Jadi kata kuncinya ini dua ini. Beritakanlah, ajarkanlah adalah satu perintah yang harus dilaksanakan terus, present. Ya. Ya, aspeknya duratif. Bisa duratif seperti garis lurus atau iteratif. Ya, garis terputus-putus secara berkala. Aktif itu berarti kita harus melaksanakan aktif juga, ya. Jadi perintah itu adalah aktif, pelaksanaannya juga aktif. Ya, ditujukan kepada siapa? Pribadi. Tunggal. Tentu di sini pribadi dalam kaitan sebagai siapa? Sebagai apa? Jabatan pribadinya apa? Ya, nanti kita lihat di konteks, apakah itu sebagai jemaat ataukah dia sebagai hamba Tuhan atau sebagai yang lain-lain. Ya, itu nanti kita lihat di konteksnya. Ya. Kalau ini adalah surat kepada Timotius, ada kemungkinan kepada seorang hamba Tuhan, ya, pada hamba Tuhan Timotius. Nah, kalau kita aplikasikan, kita eksposisikan, tentu yang dimaksudkan hamba Tuhan di sini bukan dari segi jabatannya saja, ya, tetapi semangat, ya, semangat. Semangat dalam pengertian pengakuan, ya. Jadi jabatan ini adalah, ya, ini de jure dan ini de facto. Ya, itu nanti eksposisinya, ya, mengeksposnya seperti itu. Jadi beritakanlah dan ajarkanlah itu dalam bentuk perintah aktif. Tentu perintah aktif itu adalah perintah yang masih aktif. Ya, kalau istilah kita pakai tafsirkan seperti itu, ya. Perintah aktif dari presiden aktif, ya. Perintah aktif dari jenderal aktif. Ya, kalau jenderal pensiun kita perintahkan kepada kita, mungkin kita tidak lakukan. Tapi kalau Tuhan yang aktif, presiden yang aktif, waduh, pendeta yang masih aktif, memerintahkan perintah yang aktif. Wah, itu kayaknya tidak ada alasan untuk tidak melakukan, ya, menjalankan perintah, ya. Jadi itu kira-kira contoh dua bagaimana kita harus menanggapi, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang memiliki modus perintah. Ya, tentu kita tidak harus memilih-milih, ya, perintah yang gampang, Pak, yang kita laksanakan, yang enggak gampang jangan dilaksanakan. Kasihilah musuhmu, waduh susah, Pak. Susah. Pak, lebih banyak musuh siapa, Pak? Dosen atau mahasiswa, Pak? Kayaknya yang punya musuh banyak mahasiswa deh. Kalau kamu tanya, Pak dosen, ada enggak mahasiswa yang jengkelin gitu? Enggak ada. Tapi coba kamu tanya mahasiswa, ada enggak dosen yang jengkelin? Banyak katanya. Banyak. Apalagi kalau dosennya itu suka bikin, ya, suka nyeleneh-nyeleneh,
kasih tugas terus. Wah, itu jengkelin tuh. Ya. Tapi masih cuman sekedar jengkel, Pak. Belum musuh, Pak. Belum musuh. Itu cuman sekedar jengkel kok, Pak. Jangan khawatir, Pak. Saya bisa mengasihi orang yang menjengkelkan. Iya, ile. Ya puji Tuhan lah kalau kamu bisa mengasihi orang yang menjengkelkan sekalipun. Oke. Ya. Jadi kita kembali ke materi ya. Jadi kalau kita lihat nanti penerapannya semua sama ya. Misalnya orang kedua di sini present ya. Orang kedua, orang ketiga, lueto, luete, luetosan. Ya, jadi di sini itu penerapannya semua sama ya. Nanti cara-caranya menerapkan di dalam kalimat, cara menerjemahkannya ya. Itu sama semua. Nah, di dalam present imperatif, kalau misalnya ini kan ada lue, ya. Ini contoh di present imperatif. Di sini terjadi verba kontrakta epsilon. Jadi ini phile, misalnya saja kata phile, mengasihi, kasihilah, gitu. Kasihilah. Saya ajak saudara kembali ke whiteboard dulu. Nah, ini. Nah, coba perhatikan, kasihilah. Ya, mudah-mudahan nampak di HP kalian ya. Tapi kalau yang lihat di dipakai laptop sudah lumayan besar kok nih. Ya. Jadi ini phile kan harusnya phileo, gini. Ini kan bentuk dasar. Bentuk dasar itu phileo. Lalu bentuk phileo ini kita ubah dalam bentuk imperatif. Misalnya ya, kita ubah dalam bentuk imperatif. Itu berarti yang tadinya tulisan seperti ini, phile, kemudian ditambahkan dengan akhiran, kan jadi gini, harusnya kan bentuk dasarnya kan begini. Nah, kita ubah dalam bentuk imperatif ditambah e. Jadi akhiran personal endingnya kita ganti bentuk imperatif. Nah, karena dia menjadi bentuk imperatif, akhirnya bertemulah e dengan e. Nah, e yang pertama, e yang ini itu adalah huruf terakhir dari kata phile. Ya. Nah, sedangkan ini e yang kedua itu adalah akhiran bentuk perintah. Nah, di sini kemudian terjadilah apa yang disebut dengan verba kontrakta epsilon. Jadi akhirnya seperti ini. Ya. Epsilon bertemu dengan epsilon jadi A. Ya. Epsilon bertemu dengan epsilon jadi A. Phile. Nah, inilah bentuk imperatif. Present, aktif, orang kedua, tunggal. Nah, cuman masalahnya bentuk phile ini mirip-mirip dengan apa? Orang ketiga
tunggal, present, indikatif, aktif. Jadi filei ini juga tulisannya adalah tulisan dalam bentuk imperatif, present, aktif. Orang kedua, tunggal. Ya, jadi nanti hati-hati kalau ada kata tulisan filei. Nah, jangan, kalau itu yang dimaksudkan filei di sini hasil dari verba kontrakta, ya, berarti dia adalah imperatif. Tapi kalau filei di sini bukan verba kontrakta, berarti dia present indikatif aktif. Ya, itu untuk contoh filei. Nah, jadi nanti tinggal dipelajari lagi, direnungkan siang dan malam, supaya kamu bisa bertumbuh seperti pohon yang tertanam di tepi aliran, yang selalu menghasilkan buahnya. Pak, apakah bentuk perintah itu di dalam Alkitab itu murni perintah, Pak? Adakah yang dalam bentuk himbauan ataukah ada yang dalam bentuk ajakan, Pak? Nah, ini dia, ya. Itu tadi saya sudah share screen kan. Jadi perintah itu ada yang suruhan. Kalau yang suruhan, yaitu dipakai untuk menyatakan perintah, yaitu tindakan yang diminta pembicara untuk dilaksanakan oleh lawan bicara. Itu suruhan ya. Jadi perintah pembicara itu menginginkan lawan bicaranya melakukan perintah itu, melaksanakan perintahnya. Bila perintah itu berkaitan dengan hal melanjutkan tindakan yang sudah ada, pada saat terjadinya pembicaraan, penutur dan pemakai imperatif kini untuk menyampaikan gagasannya. Sebaliknya, jika penutur memusatkan perhatiannya kepada pemulaian suatu tindakan, maka ia akan memakai imperatif aorist. Jadi kalau melanjutkan itu menggunakan imperatif present. Jadi kalau lawan bicaranya itu berkaitan dengan melanjutkan kegiatan yang sudah terjadi, itu menggunakan present. Tapi kalau itu adalah perintah pertama kali harus dilakukan, itu menggunakan aorist. Nah, jadi misalnya saja dalam 1 Timotius ada perintah ajarkan dan beritakan, dan itu dalam bentuk present. Itu berarti perintah itu bukan pertama kali diberikan. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada perintah itu. Itu maksudnya. Kalau Tuhan Yesus misalnya begini, ajarkanlah kami berdoa. Berdoalah demikian. Itu kan bentuk present. Itu artinya bahwa doa Bapa kami itu sebelumnya itu juga sudah diberikan. Nah, sekarang ini Tuhan menegaskan lagi, berdoa lagi. Itu kalau present berarti sudah pernah terjadi dulu. Dan itu terus berlangsung. Artinya perintah doa itu bukan pertama kali. Itu kalau bentuk perintah ya. Kalau larangan tidak lain adalah perintah ingkar. Intinya adalah bahwa pembicara menghendaki penghentian atau suatu tindakan. Bila tindakan itu sudah berlangsung, perintah itu disampaikan dengan imperatif kini. Jadi kalau misalnya dia lagi melakukan sesuatu disuruh berhenti. Nah, itu berarti larangan itu dalam bentuk present. Jadi sedang berlangsung. Tetapi kalau imperatif aorist digunakan, itu berkenaan dengan pemulaian sebuah tindakan. Jangan membunuh.
Ya, jangan mencuri. Ya, itu menggunakan bentuk auris. Misalnya contoh di dalam Matius pasal 7. Kalau Matius terus ya, pindah ganti Yohanes dah. Yohanes 14 ayat 1. Kita coba baca dulu bahasa Indonesianya. Yohanes 14 ayat 1. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi di sini ada perintah supaya jangan gelisah. Ada larangan ya. Ini larangan ini. Janganlah gelisah hatimu. Perintah larangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu dilarang gelisah. Pak, kalau misalnya masih gelisah, Pak, wah itu urusanmu sama Tuhan ya. Nanti tinggal Tuhan mendefinisikannya sebagai apa? Sebagai dosa ataukah dimaklumi. Jadi ini adalah larangan. Tinggal kita lihat sekarang larangannya itu present atau aorist. Nah, kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 1. Oke, kita lihat sama-sama di Bible Work. Yohanes. Mana Yohanes? 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, jangan hatimu gelisah, kata Yesus kepada mereka. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Let not your heart be troubled. Jadi hati kita itu tidak boleh mengalami trouble. Let not your heart be troubled. Ya, di sini menggunakan tambahan me. Jadi kalau bentuk larangan itu harus ada tambahan me ini. Me. Tidak ya. Kemudian taraseste. Ya. Taraseste. Jadi taraseste ini imperatif present pasif. Jadi dia dalam bentuk pasif. Jangan digelisahkan. Jangan digelisahkan hatimu. Ya, tentu ada penyebabnya. Human hekardia. Ya. Jadi kamu tidak boleh mengalami kegelisahan, tidak boleh, dilarang gelisah. Orang Kristen, anak Tuhan itu dilarang gelisah. Ini bentuk perintah, tapi perintah negatif. Dilarang gelisah. Loh kok enggak boleh Pak gelisah Pak? Manusia kan masih gelisah. Iya, kalau kamu enggak punya Tuhan Yesus, boleh gelisah. Tapi karena kita sudah punya Tuhan Yesus, maka dilarang gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Itu berarti orang Kristen enggak boleh, gelisah itu bahasa gaulnya apa? Orang yang gelisah lama-lama menjadi khawatir. Nah, tapi gelisahnya ini galau ya. Siapa ya tadi yang ngomong? Rasati ya? Kok kayaknya Rasati yang ngomong tadi? Ya, galau itu galau. Kan tadi saya tanya bahasa gaulnya. Galau, jadi orang Kristen dilarang galau. Loh Pak, bagaimana Pak agar kita ini tidak menjadi galau Pak? Kalau galau, antara dua, dia khawatir dulu baru galau, atau galau dulu baru khawatir. Nah itu tergantung nanti konteks masing-masing. Ya, kalau dia sudah kena khawatir, dia yang nampak secara fisik kegalauan. Tapi dia bisa juga galau dulu. Ya. Galau dulu baru khawatir. Tapi kalau lihat dari konteks kalimat, janganlah hatimu gelisah, berarti ini galau dulu. Galau dulu, baru khawatir.
Pak, bagaimana kalau orang Kristen masih galau, Pak? Misalnya mahasiswa, ini konteks mahasiswa apa ya? Duit kayaknya ya, duit. Saya enggak tahu kalau di STT Efrata itu kalau terlambat bayar uang sekolah, sanksinya apa? Kalau di tempat saya dulu itu sanksinya dikeluarkan dari sekolah. Dicutikan, dipaksakan cuti. Biasanya masih, ya? Ada sanksi kalau di Efrata. Wah, Efrata itu berarti penuh kasih ya, Bu ya. Kalau di Batu Malang, Bu, di I3, itu kalau terlambat 3 bulan, dipulangkan, Bu, mahasiswanya. Iya. Itu kalau sudah tidak 3 bulan tidak bayar, galau itu. Galau. Nah, nanti galau, dapat surat dari STT. Kamu sudah 3 bulan tidak bayar, dikasih kesempatan 2 minggu, kalau 2 minggu tidak bayar silakan pulang. Itu kalau di I3. Jadi waktu itu saya pernah tidak bayar 3 bulan. Waduh, ini mahasiswa itu kalau uang sakunya terlambat, kiriman orang tua terlambat, khususnya yang perempuan ya, kalau yang laki-laki sih nggak masalah ya. Laki-laki nggak masalah terlambat. Ya kalau perempuan ini kalau terlambat bahaya. Apalagi kalau sudah datang bulan, wah repot itu. Nggak bisa beli terang bulan dia. Kalau terang bulan itu makanan ya. Nah, itu kalau sudah galau, Pak, boleh enggak Pak galau, Pak? Ya kalau dari pengalaman sih ya, justru kalau galau-galau gitu tuh ya berkaitan dengan kekhawatiran, berkaitan dengan iman. Justru kalau galau itu iman enggak muncul, mujizat tidak terjadi. Iya. Jadi ini sebagai penutup ya, masih ada 5 menit. Jadi saya mau cerita, waktu di I3, saya 3 bulan enggak bayar. Beberapa teman juga enggak bayar juga, termasuk beberapa teman yang di kelas saya. Itu enggak bayar, belum bayar 3 bulan. Jadi beberapa di antaranya termasuk saya, di antara kami termasuk saya, itu dikasih surat teguran dari bidang keuangan supaya segera bayar. Kalau tidak, betul-betul dipulangkan. Apakah ini cuma sekedar ancaman pura-pura? Enggak, betul dipulangkan. Betul-betul dipulangkan. Jadi nanti kalau sudah punya sponsor, baru balik lagi. Teman-teman saya nggak bisa makan. Makan susah. Kepikiran kalau dipulangkan, malu. Semua orang di desanya sudah begitu membanggakan dia nanti calon seorang pendeta, pulang. Malu tuh. Teman-teman saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saya cuek. Saya makan malah nambah. Pikiran saya, mumpung belum dipulangkan, makan sekenyang-kenyangnya. Makan seenak-enaknya. Jadi saya nggak galau sama sekali. Gue cuek, saya cuek bener. Pulang ya pulang, pikiran saya waktu itu. Sekarang masih bisa makan dulu 1 minggu yang kenyang. Bahkan nambah-nambah pikiran saya. Nanti kalau sudah sampai rumah nggak bisa makan kayak gini, makan aja. Nggak lama. Beberapa hari, ya itu karena hati saya nggak galau ya, entah apa, bagaimana, entah itu bagaimana rencana cara Tuhan, saya nggak tahu juga. Jadi pas saya lagi duduk-duduk menunggu jam belajar mandiri, ada orang dari Norwegia datangi saya. Orang ini sudah bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit. Jadi dia bilang begini, Ronald, saya baru datang dari kantor dan saya mendengar kamu tidak bayar uang sekolah. Oh iya ibu, ya betul saya tidak bayar uang sekolah. 3 bulan bu. Oh 3 bulan ya.
Tapi begini katanya, saya sudah bayar uang sekolah kamu 1 tahun, dan untuk tahun berikutnya kamu berdoa lagi ya. Saya bilang terima kasih Bu, saya masih bisa makan gratis 1 tahun lagi, saya bilang. Lumayan kan, saya bisa makan gratis di asrama 1 tahun. Ya nanti untuk tahun berikutnya saya berdoa lagi. Jadi betul tahun berikutnya Tuhan kasih lagi sponsor baru. Bukan orang dari Norwegia, ini sponsor yang sekarang orang dari Jepang, ya, Profesor Dr. Hito Hattori. Jadi dia doktor teologi, profesor doktor di Jepang, dia doktor teologi. Nah, kesempatan mengajar di STT. Entah gimana kok dia terpikat untuk mensponsori saya, ya sudah, puji Tuhan. Jadi bebaslah saya sudah. Ya, jadi jangan galau ya. Jangan galau. Kalau kamu galau itu repot nanti. Ini satu kali anak saya ulang tahun. Nah, kebiasaan di rumah itu kalau ulang tahun itu makan di luar. Nah, nanti kalau kamu ulang tahun, kamu bisa makan di luar. Jadi kamu pas hari ulang tahunmu, kamu ambil piring, ambil makan, ambil nasi, lauk, terus kamu keluar dari rumah, makan di luar rumah. Itu sudah makan di luar. Nah, biasanya kami makan entah di restoran, di mana gitu makannya. Nah, giliran anak saya ulang tahun ini, lagi tidak ada uang. Uang cuma tinggal 50.000. Istri saya minta makan di mana? Di Pizza Hut. Waduh, saya bilang apa? Apa saya bilang? Saya enggak punya uang tinggal 50.000. Oh enggak galau. Kita berangkat dengan uang 50.000. Nah, sampai sana terjadi mujizat. Mujizat luar biasa. Makanya jangan galau. Apa mujizatnya? Nanti minggu depan ya. Minggu depan saya cerita. Iya, nanti tolong diingetin ya, Pak, restoran pizza Pak, gitu. Nanti saya ceritakan bagaimana Tuhan itu memberikan mujizat bagi kami. Orang kalau cerita ini biasanya orang bilang bohong. Tapi ini terjadi, benar-benar terjadi. Oke, kita akhiri kuliah kita, sudah lewat 1 menit. Silakan Usman berdoa.